dari BEM 5 PIPS UPI. Nah, kali ini bahasannya yaitu tentang resolusi konflik. Yuk ikuti kita. Nama saya Anis Baikunia, jabatan di BEM 5 PIPS sebagai Ketua Bidang Pertanian. Ya, nama saya Ahmad Rizal Arifin. Di periode kali ini saya diamanai sebagai Ketua Divisi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pengembangan Organisasi BEM 5 PIPS UPI 2023. Kenalin, nama aku Nasfara Ninur Faiza, bisa dipanggil Nana, dan alhamdulillah pada kepengurusan himpunan pada periode 2023-2024 ini aku diamanahi selaku kadif atau ketua bidang dari bidang pendidikan. Saya Fadlan Najwari Ramadan dan alhamdulillah saya diamanahi sebagai ketua bidang aspal di periode tahun ini. Jadi aku Alia Najla dari jabatan aku di organisasi ini sebagai Ketua Kominfo. Kalau Teteh? Ya, kalau aku sama dari Kominfo juga sama, tapi jabatannya sebagai bendahara. Oke, bendahara. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faris Zulfikar, mahasiswa aktif Prodi PIPS dari angkatan 2021. Oke, izin memperkenalkan diri, nama aku Najmul Alifah, mahasiswa aktif dari PIPS. Nah, Kak, kalau misalnya boleh tahu di BEM 5 PIPS sendiri jabatannya apa? Alhamdulillah di periode sekarang aku diamanai jadi ketua umum BEM 5 PIPS UPI periode 2023-2024. Juga aku diamanai sebagai Ketua Bidang Pemikat periode 2023-2024. Menurut saya itu organisasi merupakan suatu perkumpulannya orang-orang yang mereka itu mempunyai tujuan yang sama gitu ya. Menurut aku pribadi, organisasi itu sebagai suatu himpunan yang terdiri dari individu-individu yang memiliki tujuan dan visi misi yang sama. Tempat di mana kita punya visi dan misi yang sama, terus tempat untuk kita semakin berkembang gitu sih Teh. Kalau Tetehnya juga sama? Iya, jadi tempat kita mencurahkan ide juga ya, apalagi di Kominfo. Kalau menurut aku organisasi itu merupakan sebuah wadah ataupun sebuah tempat di mana banyaknya orang-orang yang berkumpul di sana itu merupakan orang-orang yang mempunyai satu visi misi dan satu tujuan yang sama. Apa gitu ya, sebagai wadah bagi orang-orang untuk berkumpul itu yang dimana orang-orang tersebut itu memiliki satu tujuan yang sama gitu. Dalam untuk mencapai satu tujuan tersebut pastinya di dalam organisasi ini mereka saling bekerja sama gitu. Itu sekumpulan orang yang tergabung dalam sebuah komunitas yang di dalamnya itu memiliki tujuan dan visi misi yang sama. Organisasi adalah wadah di mana kamu bisa mengembangkan diri kamu maupun mengembangkan nama organisasi itu tersendiri, karena pasti dalam organisasi itu kan ada visi dan misi yang ingin dicapai. Banget teman-teman yang lain yang membantu juga, tapi ada beberapa permasalahan, misal miskomunikasi dan lain sebagainya. Dan miskomunikasi itu berpengaruh pada berjalannya suatu program. Hal karakteristik dan juga latar belakang dari teman-teman semua juga gitu, dan di dalam organisasi ini juga saya mendapatkan banyak teman, menambah relasi juga, sekaligus saya menjadi tempat belajar juga ya. Organisasi juga dukanya adalah kita setelah mengikuti organisasi jadi banyak waktu yang tersita. Kalau sukanya jelas, aku rasa yang pertama itu ada interaksi. Suka yang hal-hal lain yang aku sukai di himpunan atau di organisasi adalah ketika aku mampu menyelesaikan baik tanggung jawab aku maupun teman-teman yang menjadi awak kapal aku gitu ibaratnya, kan aku dia harus menakodai teman-teman. Ketika udah selesai program kerjanya itu ada rasa yang lega dan senang, itu pasti adanya waktu istirahat kita yang harus rela disisihkan lagi. Untuk suka dukanya ketika di BEM 5 PIPS, yang pertama untuk duka, yang pertama itu kita harus ngorbanin waktu kita untuk belajar jadi untuk organisasi. Kalau untuk sukanya kita akan memiliki banyak pengalaman dan banyak teman. Itu pastinya ada dong. Di setiap suatu organisasi pasti kan punya konflik motivasi. Nah, kita juga pernah ada konflik ya, konfliknya paling tentang miskomunikasi sih Teh. Di suatu kepengurusan atau organisasi itu adalah masalah komunikasi pastinya juga ya. Masalah komunikasi antara bawahan sama atasan. Kalau konflik tidak ada ya, alhamdulillah jangan sampai. Tapi kalau masalah, saya rasa permasalahan miskomunikasi itu masih ada dalam hal-hal yang biasa pun yang
Kita menggunakan cara konsolidasi dan 3 kali juga komunikasi, konsolidasi, dan konfirmasi. Misal terjadinya adanya kesalahpahaman ataupun komunikasi, kita bisa memberikan mengajak orang tersebut berdiskusi untuk menentukan ke depannya mau bagaimana dan seperti apa agar tidak terjadi konflik berkepanjangan. Jaga kembali aku komunikasinya agar komunikasinya itu berjalan dengan lancar gitu. Kalau untuk mengenai perbedaan pendapat, kita menyaring kembali pendapat-pendapat yang dari anggota kita sehingga kita membuat kesimpulan dari solusi permasalahan tersebut. Belajar gimana caranya supaya kedepannya tuh nggak terjadi lagi. Penyelesaiannya juga kita harus saling musyawarah juga. Kecil mungkin itu biasanya antar staff ditangani sama kepala divisinya. Tapi kalau misalnya aku cukup fatal itu biasanya kepala ketua bidang itu akan ikut campur, mesti ikut menengahi lah gitu. Tapi kalau misalnya memang ternyata melibatkan bidang lain atau mungkin organisasi lain selain himpunan kami, itu akan melibatkan tanggung jawab dari Wakahim dan Kahim itu tersendiri. Gitu ya, di himpunan sendiri paling kalau emang masalahnya itu internal bidang gitu ya, internal bidang kita paling menyelesaikannya secara bidang aja gitu ya, tidak melibatkan dengan katanya kita tidak melibatkan atasan kayak Kahim gitu ya. Kalau di dalam internal kayak kalau ada masalah di BPO otomatis BPO sendiri dengan kabitnya ya sebagai penengah gitu ya di dalam masalah. Kalaupun emang masalah itu besar atau bahkan sampai masalahnya berhubungan dengan himpunan lain, kita otomatis kita sama ketua BEM gitu ya diatasi masalahnya gitu. Kita kalau banyak mengatasi masalah itu paling dengan bermusyawarah, nggak akan sampai terlalu berlibat gitu ya. Otomatis kita bermusyawarah, berembuk, masalah itu pasti selesai. Di IMAPA PSUP tersendiri kita juga mempunyai aturan gitu ya, kita berlandaskan dengan ADART yang mana peraturan-peraturan tersebut juga menjadi pedoman dan juga menjadi acuan bagi teman-teman pengurus himpunan bagaimana nantinya ketika teman-teman ini berorganisasi maka teman-teman tersebut juga harus memiliki pemahaman dan juga panduan. Setelah teman-teman juga mengetahui aturan dari himpunan tersendiri gitu, kita berpedoman kepada ADART, maka teman-teman juga bisa menjadikan ADART itu sebagai acuan gitu untuk menyelesaikan konflik gitu, bagaimana seharusnya teman-teman di sini bersikap gitu, konfliknya seperti apa gitu. Nah, tentu juga kita harus berdiskusi bersama gitu, karena sebuah konflik ini kan tidak bisa diselesaikan secara sendiri saja gitu. Kita juga memerlukan bantuan dari pihak lain gitu. Tidak menutup kemungkinan juga kita meminta bantuan dari pihak ketiga gitu dalam menyelesaikan konflik ini. Seperti itu sih. Oh iya kan? Ya hampir sama ya kayak Fahri gitu. Mungkin namanya sedikit aja gitu kan. Untuk meminimalisir konflik ini mungkin kita harus memperbaiki komunikasinya gitu di dalam sebuah organisasi gitu. Mungkin konflik ini juga bisa terjadi karena komunikasi yang kurang baik ya. Hampir semua pasti mengalami gitu. Konflik ini berawal dari komunikasi yang ada yang salah gitu, komunikasi yang salah. Jadi kita harus memperbaiki komunikasi di dalamnya. Terus kita juga bisa mencari satu solusi gitu di mana kita itu bisa bermusyawarah gitu dengan anggota organisasi yang lain. Dan artinya di pendidikan di PSI juga sepengalaman saya gitu ya, cara kita untuk mengatasi konflik itu dengan bermusyawarah di mana kita juga kan punya aturan di ART gitu. Nah mungkin Wah, seru banget ya Teh ya. Tadi setelah kita mewawancarai beberapa teman dari BEM, Ternyata mereka tuh bisa menyelesaikan masalah dengan sangat baik, teman-teman. nah iya, mungkin sekian video dari kita. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Sampai jumpa lagi. Goodbye.